Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahukah kalian makhluk hidup di muka bumi ini tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Nah, itu tadi yang disebut dengan simbiosis. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang menjadi objek pengamatan kali ini adalah laba-laba dan pohon pisang yang ada di kebun, bunga dan lebah yang ada di hutan, benalu dan pohon kelapa yang ada di kebun. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Lihat di sana ada lebah. Lebah mendapatkan makanan dari nektar bunga. Bunga terbantu dalam proses penyerbukan sehingga bisa berkembang biak. Jadi, kedua makhluk hidup ini saling diuntungkan dan inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Adapun contoh lain dari simbiosis mutualisme, kerbau dan burung jalak, kupu-kupu dan bunga, serta bunga rafflesia dan lalat. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Lihat, ada laba-laba. Laba-laba membuat sarang atau jaring di daun atau batang pohon pisang. Tempat ini digunakan untuk menangkap mangsa dan melindungi diri. Sedangkan pohon pisang tidak mendapat manfaat atau kerugian dari keberadaan laba-laba. Jaring laba-laba tidak merusak pohon. Laba-laba diuntungkan karena mendapat tempat tinggal yang aman dan strategis. Sedangkan pohon pisang tidak terpengaruh apapun. Inilah yang disebut dengan simbiosis komensalisme. Satu mendapat keuntungan dan yang satu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Adapun contoh lain dari simbiosis komensalisme, ikan remora dan ikan hiu, serta anggrek dan pohon besar. Dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Benalu menempel dan menyerap air serta nutrisi dari pohon kelapa. Ia tidak membuat makanan sendiri sehingga mengambil dari inangnya. Benalu tumbuh subur dan diuntungkan, sedangkan pohon kelapa dirugikan karena air dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh justru diambil oleh benalu. Lama-kelamaan, pohon bisa menjadi lemah, tumbuh tidak maksimal, atau bahkan mati jika benalu terlalu banyak. Kesimpulannya, benalu diuntungkan karena mendapat nutrisi dan tempat hidup, sedangkan pohon kelapa dirugikan karena kehilangan nutrisi penting. Nah, inilah yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Adapun contoh lain dari simbiosis parasitisme, kutu dan hewan, serta nyamuk dan manusia. Jadi kesimpulannya, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup di mana keduanya saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak dirugikan. Dan simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan tetapi pihak lainnya dirugikan. Oleh karenanya, setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan hidup. Yuk kita belajar dari alam agar hidup saling membantu bukan saling merugikan.